Susno Duaji ngaku dihujat kaum Bani Inkrah di kasus Vina Cirebon. Ex-Kabareskrim Susno Duaji mengaku bahwa dirinya kerap dihujat oleh pihak yang dia sebut sebagai kaum Bani Inkrah soal kasus Vina Cirebon. Meskipun menurutnya, kasus Vina Cirebon yang masih bergulir ini sudah mulai terang. Yaitu terang yang mengarah kepada dugaan kasus kecelakaan, bukan kasus pembunuhan. Saya sering dihujat oleh kaum Bani Inkrah, kata Susno Duaji dikutip dari kanal YouTube-nya, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Dia menyinggung bahwa kaum Bani Inkrah ini menolak saksi-saksi baru di kasus Vina Cirebon. Walaupun saksi baru ini sejalan dengan bukti lain yang muncul yang bahkan termasuk bukti saintifik. Dia pun menyindir bahwa kaum Bani Inkrah ini senang melihat orang yang sedang kesusahan. Sudah watak Bani Inkrah itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apa sih susahnya orang yang tidak bersalah dibebaskan, kata Susno. Dia menjelaskan bahwa begitu terbukti bahwa kasus Vina Cirebon ini merupakan kecelakaan lalu lintas, berarti yang di dalam penjara harus dibebaskan. Selain itu nama mereka juga harus dipulihkan. Susno pun yakin akan hal tersebut yang mana kasus kematian Vina dan Eki ini adalah kecelakaan lalu lintas. Susno juga menyinggung jika ada yang berupaya menutupi kasus ini yang menurutnya itu paling jahat. Itu paling jahat menurut saya katakan paling jahat, katanya. Jika sayang dengan Polri, kata dia, Polri ini bukan milik Polri dan bukan milik pensiunan Polri. Polri ini, kata dia, adalah miliki masyarakat Indonesia. Yang gaji Polri itu seluruh rakyat Indonesia melalui pajak, melalui hasil kekayaan negara, katanya. Maka dari itu, rakyat pasti menghendaki bahwa polisi bisa bertugas dengan baik. Bahkan Kapolri dan elit-elit Polri juga menginginkan instansi Polri lebih baik lagi. Rakyat menghendakinya baik dan termasuk Kapolri. Kapolri dan elit Polri itu menghendaki Polri baik, katanya. Namun, kata dia, oknum ada saja di lingkungan instansi ini. Ditambah adanya orang-orang penjilat yang terus memuja Polri tidak bersalah. Tapi ada oknum-oknum, baik Polri yang di dalam, atau oknum yang sudah pensiun, atau oknum yang menjilat yang memuja-muja bahwa Polri gak bersalah, katanya. Itu yang mencelakakan Polri. Polri harus memperbaiki, dikoreksi, diberitahu, kalau salah katakan salah supaya berbenah, sambung Susno. Bahkan Kapolri sendiri, kata Susno, bersedia Polri dikritik. Kapolri sendiri mengatakan, siapa yang berani mengkritik Polri itu adalah sahabat saya, kata Susno. Masa Kapolri mau dikritik, yang lain menutupi kesalahan, melampar kesalahan, nah ini Bani Inkrah, gak boleh, ungkapnya. Terpidana kasus Vina Cirebon sampai disiram air panas agar mengaku. Derita Sudirman, terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, disebut disiksa penyidik agar mengaku terlibat. Bahkan, penyiksaan yang dialami Sudirman terbilang cukup sadis, mulai dari ditembak peluru karet di punggung, dilempari batu hingga disiram air panas. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti mengungkap, saat Sudirman tiba di Polda Jabar, ia tidak pernah mengakui membunuh Vina dan Eki. Tapi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan, mengaku membunuh, kata Titin usai menjenguk Sudirman, dikutip dari akun TikTok-nya, Titin Prialianti, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Bukan cuma itu, Sudirman juga mengaku disiram air panas saat di Polda Jabar. Dia diinterogasi, sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, kata Titin Prialianti. Keterangan serupa juga disampaikan kakak Sudirman, Beni Indrayana. Menurut Beni, Sudirman rupanya sudah berusaha untuk tidak menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Setiap membantah tak terlibat kasus Vina Cirebon, Sudirman selalu mendapat balasan dari penyidik. Akibatnya kini Sudirman bahkan masih merasakan sakit akibat tak mau menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Polisi berpegang pada kesaksian Sudirman yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman juga mengaku kenal hingga Pegi Setiawan sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sebenarnya sudah bersaksi seperti terpidana kasus Vina Cirebon yang lain.
Tapi Sudirman terpaksa menuruti untuk mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan bilangnya, kata Benny ke Deddy Mulyadi. Bahkan saat polisi menangkap Peggy Setiawan pun, Sudirman masih tetap mendapat penyiksaan. Dari lapas ke Polda ada perlakuan gitu. Bilangnya tekanan terus, katanya. Karena mentalnya yang lemah, menurut Benny, Sudirman pun mau tak mau menuruti untuk mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Lemah, mental, badannya kecil, kata Benny, Sudirman bahkan sampai ditembak menggunakan peluru karet. Walhasil kini Sudirman masih sering merasakan sakit. Punggungnya sakit, saya gak tega. Gak bisa duduk lama, tidur pun gak bisa, kata Benny. Setiap 3 jam sekali Sudirman harus mengubah posisinya. Dia bahkan harus tidur dalam posisi duduk gara-gara sakit akibat ditembak peluru karet. Gak kuat lama, jadi duduk sambil tidur merem. Jadi gak bisa lama, harus dibawa duduk, kata Benny Indrayana. Kisah terpidana kasus Vina Cirebon, tembakan peluru karet masih membekas. Satu di antara terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Sudirman, ternyata mengalami penyiksaan yang cukup parah pada saat penangkapan. Bahkan, penyiksaan yang dialaminya, agar ia mengaku terlibat dalam kasus kematian Vina Cirebon, tersebut masih membekas hingga kini. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Benny Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru blak-blakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Mengeluhkan punggung bagian belakang sakit, kata Titin Prialianti. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Dia tidak bisa duduk terlalu lama, katanya. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Dia cerita itu ditembak pakai peluru karet di belakang punggungnya waktu di Polres Cirebon. Dia banyak cerita itu, kata Titin Prialianti. Benny juga ayah dan ibunya sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Kemarin keluarganya tengokin belakangnya. Ditanya, kenapa ini ada bekas cekungan, kata Titin Prialianti. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Tidur juga gak bisa terlalu lama, miring ke sini sakit, terlentang terlalu lama sakit gitu, kata Titin Prialianti. Sebelumnya Ibtu Rudiana telah membantah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, tidak disiksa, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga mengaku memiliki dokumentasi kondisi terpidana kasus Vina Cirebon saat diserahkan ke bagian Reskrim Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Reskrim posisi masih utuh. Kami foto ada dokumentasinya. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Terungkap lokasi Sudirman disembunyikan selama kasus Vina Cirebon. Akhirnya terungkap tempat Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon disembunyikan. Rupanya Sudirman disembunyikan di lokasi yang jarang ditempati dan tidak diketahui oleh terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Tempat persembunyian Sudirman diungkap langsung oleh pengacaranya, Titin Prialianti. Titin bersama Benny Indrayana dan ayah ibunya sudah berhasil bertemu Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Kini Sudirman sudah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat.
Sebenarnya menurut Titin Prialianti, Sudirman sudah dikembalikan ke Lapas Bancai sejak tanggal 15 Agustus tahun 2024. Titin mengatakan bahwa selama ini Sudirman tidak ditempatkan di hotel. Dia dari tanggal 15, selama ini di Polda Jabar bukan di hotel, kata Titin Prialianti saat ditelepon pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Titin mengungkap selama ini, Sudirman disembunyikan polisi di tempat tersembunyi. Menurut Titin, Sudirman ditempatkan di tahanan wanita. Dia ada di tahanan wanita PPA, disimpannya dipisahkannya di situ, makanya tidak diketahui, katanya. Sebab kata Titin, tahanan wanita jarang diisi sehingga Sudirman ditempatkan di sana. Kalau tahanan wanita kan jarang dipakai, makanya dia di situ, katanya. Selama ini beredar kabar bahwa Sudirman mendapat fasilitas mewah karena menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Bahkan tersebar kabar Sudirman menginap di hotel mewah. Namun kata Titin justru AF yang selama ini ditempatkan di hotel. Yang tinggal di hotel itu si AF, kata Titin Prialianti. Kabar ini dikuatkan dengan pernyataan kakaknya, Benny Indrayana yang mendapat WhatsApp atas nama Sudirman. Dalam chatnya disebut bahwa Sudirman kini sudah nyaman. Tapi faktanya kata Titin, justru bukan Sudirman yang mengirim chat tersebut. Kamu itu ngomong nyaman kamu wah gitu gak? Dia malah gak tahu, kata Titin Prialianti. Sudirman mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengirim chat WhatsApp pada Benny. Bukan, kata Sudirman main handphone juga gak ngerti. Bukan Sudirman, penyidik, kata Titin Prialianti. Sebelumnya Deddy Mulyadi menduga Sudirman telah mendapat kenyamanan hingga tak kembali bersama 6 terpidana kasus Vina yang lain. Kayaknya Sudirman enak kayaknya sekarang ya. Kayaknya tempatnya bagus Sudirman mah, beda, kata Deddy Mulyadi. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Atau Sudirman udah nyaman mungkin gak akan pulang lagi. Ngapain lagi dicari keluarganya kan sudah nyaman, kata Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Tempat tidurnya bagus Sudirman mah. Pakai handphone bagus, punya uang, wajahnya juga glowing sekarang. Lebih glowing dibanding kamu, kata Deddy Mulyadi.